Saat Zhao Mo pulang, Lin Xing mengajaknya untuk minum bersama. Setelah Zhao Mo tertidur karena mabuk, Lin Xing membuka bajunya untuk memastikan apakah dia memiliki luka seperti yang ada dalam flash disk tersebut. Tiba-tiba saja, Zhao Mo mencegahnya dan menanyakan tujuan dari tindakan tersebut. Lin Xing mengaku ingin melihat luka di perutnya untuk memastikan apakah dia benar-benar Qin Mo Yao. Zhao Mo mengakui nama aslinya dan menegaskan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai pengawal pribadi Lin Xing. Karena kesal, Zhao Mo menyuruh Lin Xing untuk memecat dirinya. Namun, Lin Xing hanya diam saja. Kemudian Zhao Mo pergi dari sana. Ternyata teman Zhao Mo lah yang membongkar identitasnya. Dia mengatakan tidak ingin Qin Mo Yao menjadi celaka karena ia berutang budi pada ayah Qin Mo Yao yang telah membesarkannya. Temannya itulah yang bernama Zhao Mo. Qin Mo Yao meminta temannya untuk tidak menghalanginya karena ia ingin menyelidiki keluarga Lin Xing lebih lanjut. Keesokan harinya, Qin Mo Yao yang sebelumnya menyamar sebagai Zhao Mo bertanya kepada Lin Xing, apakah ia berani mengenal orang-orang di sekitarnya. Karena keberanian itu, Qin Mo Yao mengajak Lin Xing menemui mantan pembantunya yang telah mengundurkan diri. Pembantu tersebut menceritakan kronologi kematian ayah Lin Xing dan mencurigai Qi Shan serta Yue sebagai pelakunya. Sesampainya di rumah, Lin Xing bertanya mengapa Qin Mo Yao membawanya menemui pembantu tersebut. Qin Mo Yao menjelaskan agar Lin Xing tidak lagi menuduhnya sebagai pembunuh ayahnya. Lin Xing meminta maaf atas kecurigaannya selama ini terhadap Qin Mo Yao. Keesokan harinya, saat Qi Shan bangun dan keluar dari kamar Yue, tiba-tiba Lin Xing masuk ke dalam kamar itu. Ia merasakan kehadiran Qi Shan di dalam kamar, tetapi Yue membantahnya, sehingga Lin Xing yang buta mempercayainya. Lin Xing meminta memori kamera tersembunyi yang pernah ia periksa sebelumnya sebagai kenang-kenangan video terakhir. Karena takut rahasianya terbongkar, Yue mengatakan bahwa ia telah membuangnya. Qi Shan menanyakan kepada Yue mengapa Lin Xing meminta memori kamera tersebut. Yue menjelaskan bahwa mungkin ini berkaitan dengan flash disk yang pernah ia periksa tentang seseorang bernama Qin Mo Yao, yang sebenarnya adalah Zhao Mo. Saat berjalan di ruang tamu, Lin Xing tiba-tiba merasa pusing. Untunglah Qin Mo Yao menangkapnya. Lin Xing bertanya apakah teman Qin Mo Yao seorang hacker karena ia mulai curiga terhadap Yue dan ingin menyelidikinya. Setelah pembicaraan itu, Qin Mo Yao membawa Lin Xing menemui sahabatnya, di mana ia memperkenalkannya sebagai Zhao Mo yang asli. Lin Xing awalnya ragu pada Zhao Mo, tetapi ia berhasil meyakinkannya. Lin Xing memberikan data Yue kepada Zhao Mo untuk diselidiki. Saat pulang, Qi Shan marah kepada Lin Xing karena tidak mengangkat teleponnya. Ketika Qin Mo Yao mencoba melerainya, ia malah diusir oleh Qi Shan karena ingin berbicara berdua dengan tunangnya itu. Setelah Qin Mo Yao keluar, Qi Shan melarang Lin Xing pergi dengan Qin Mo Yao, tetapi Lin Xing menolaknya, karena Qin Mo Yao adalah pengawal pribadinya. Ketika Lin Xing pergi istirahat ke kamarnya, Qi Shan mengajak Qin Mo Yao untuk berbicara. Karena identitasnya telah diketahui Qi Shan, Qin Mo Yao mengungkapkan niat Qi Shan yang ingin merebut harta Lin Xing dan meminta jatah 10% dari harta tersebut dengan syarat tidak boleh menyakiti Lin Xing. Keesokan harinya,
Asisten Qishan menemui Qin Moyao untuk memberikan pembagian saham 10% atas nama Qin Moyao. Ternyata Qishan telah menyetujui permintaannya kemarin. Kemudian, Qin Moyao menemui sahabatnya Zhao Mo. Zhao Mo menyarankan agar Qin Moyao segera menghancurkan keluarga Lin Xin, karena dulu keluarga itu menghancurkan keluarganya. Namun, Qin Moyao menolak saran tersebut karena ingin membuktikannya terlebih dahulu. Saat Qin Moyao tidak ada di rumah, Zhao Mo menelepon Lin Xin untuk mengungkapkan identitas Yue dan ingin bertemu di tempat parkir. Sesampainya di parkiran, Zhao Mo menjebak Lin Xin dengan 2 orang preman suruhan Zhao Mo. Semua kejadian itu direkam oleh Yue karena ia telah mengetahui niat Zhao Mo sebelumnya. Ketika Qin Moyao sampai di rumah Lin Xin dan menemui Zhao Mo di depan rumah, ia curiga dan mencari Lin Xin. Karena tidak menemukan Lin Xin di sana, ia menanyakan kepada Zhao Mo. Zhao Mo mengatakan bahwa ia hanya ingin menakuti Lin Xin saja. Namun, orang suruhan itu juga disuruh oleh Yue untuk memperkaos Lin Xin. Saat orang itu ingin melakukannya, untunglah Qin Moyao tiba di sana menolong Lin Xin. Qin Moyao menanyakan siapa yang menyuruh orang itu memperkaos Lin Xin. Orang tersebut memberitahu bahwa ada seorang wanita yang menyuruhnya dengan ciri-ciri memakai kalung berlian berbentuk hati tanpa mengetahui namanya. Lin Xin yang juga mendengar langsung membayangkan bahwa orang itu adalah Yue. Kemudian, Lin Xin memeluk Qin Moyao sambil menangis. Setelah itu, Qin Moyao menemui Zhao Mo dan menanyakan mengapa ia membawa Lin Xin ke tempat parkir. Zhao Mo awalnya hanya ingin menakuti Lin Xin saja, tetapi ada orang yang menyuruh anak buahnya untuk memperkaos Lin Xin. Qin Moyao memerintahkan Zhao Mo mencari orang tersebut. Keesokan harinya, ia menculik Yue dan berniat menganiayanya karena telah membayar anak buahnya untuk memperkaos Lin Xin. Saat ia melakukan itu, Qin Moyao datang. Awalnya Yue tidak mengaku, tetapi setelah Qin Moyao membuka ponsel milik Yue dan melihat videonya, Yue tidak bisa mengelak lagi. Qin Moyao memperingatkan Yue bahwa jika ia mengetahui lagi bahwa Yue berniat buruk pada Lin Xin, dia tidak akan segan-segan mengambil tindakan keras dan kemudian menyuruh Yue pergi. Selanjutnya, Qin Moyao memarahi Zhao Mo. Namun Zhao Mo beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukannya demi Qin Moyao, karena keluarga Lin Xin telah menghancurkan keluarganya di masa lalu. Di rumah, Yue bertengkar dengan Qishan karena tindakannya yang bodoh. Qishan juga heran mengapa Qin Moyao membela Lin Xin padahal ia tahu keluarga Lin Xin lah yang menghancurkan keluarganya. Qishan memberitahu Lin Xin tentang kesepakatan antara dirinya dan Qin Moyao ketika meminta bagian saham milik keluarga Lin Xin. Ternyata Qishan telah merekamnya. Namun, Lin Xin tidak percaya semua itu. Saat mandi, ia memikirkan perkataan Qishan tentang Qin Moyao, tetapi ia berpikir jika semua itu benar pasti ada alasan bagi Qin Moyao untuk melakukannya. Ketika keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Lin Xin jatuh sehingga kepalanya terbentur bak mandi. Kebetulan saat itu Qin Moyao berada di sana dan ia menggendong Lin Xin ke kamar. Setelah Qin Moyao keluar dari kamar, tiba-tiba Lin Xin bisa melihat lagi. Ternyata matanya sembuh dari kebutaan, akibat benturan di kamar mandi tadi. Saking senangnya, Lin Xin berjalan-jalan di rumah itu. Namun saat melewati kamar Yue, ia mendengar suara dan masuk ke dalam kamar tersebut. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat Yue berselingkuh dengan Qishan tunangannya. Di sana, Lin Xin masih berpura-pura buta ketika Yue menanyakan kenapa Lin Xin bisa berada di kamarnya.
Lin Xin hanya mengatakan bahwa dia bermimpi buruk tentang kematian ayahnya dan kemudian dia keluar dari sana. Sesampainya di luar kamar, Lin Xin merasa sedih dan menangis sambil mengingat kata-kata Qin Mo Yao yang memperingatkannya tentang Qi Shan sebelumnya. Sesaat kemudian, Lin Xin menemui Qin Mo Yao di kamarnya dan memberitahukan bahwa dia sudah bisa melihat serta memberitahu Qin Mo Yao bahwa ia melihat Qi Shan selingkuh dengan Yue. Namun ketika melihat wajah Qin Mo Yao, ia mengenali wajah itu adalah orang yang masuk ke kamarnya dulu saat ayahnya meninggal. Ia kembali beranggapan bahwa Qin Mo Yao adalah orang yang membunuh ayahnya. Qin Mo Yao mengaku dialah orang yang ada di kamar Lin Xin dulu, tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak pernah membunuh ayah Lin Xin. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini mengawal Lin Xin karena menyukainya. Kemudian Qin Mo Yao mencium Lin Xin. Namun, Lin Xin yang sedang marah menamparnya. Kalau Lin Xin tidak percaya padanya, Qin Mo Yao memberikan ponselnya agar Lin Xin bisa menelepon polisi untuk menangkapnya. Namun, Lin Xin hanya melempar kalung alarm bahaya yang diberikan oleh Qin Mo Yao sebelumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan kamar itu. Semua kejadian yang dialaminya bersama Lin Xin diceritakan kepada Zhao Mo, yang menasihati Qin Mo Yao bahwa pengalaman itu bagus dan ia bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Namun, Qin Mo Yao mencemaskan Lin Xin karena dengan sembuhnya mata Lin Xin, semakin besar bahaya yang mungkin dihadapi dari Qi Shan. Zhao Mo mengingatkan bahwa Qin Mo Yao tidak bisa kembali ke rumah Lin Xin karena dia tidak lagi mempercayainya. Beberapa hari kemudian, Lin Xin menandatangani surat warisannya. Sesuai wasiat ayahnya, Lin Xin hanya mendapatkan sedikit harta tanpa mewarisi saham milik ayahnya. Meskipun begitu, Lin Xin tidak mempermasalahkan hal itu karena ia tahu surat wasiat tersebut telah ditukar oleh Qin Mo Yao sebelumnya. Qi Shan, tunangan Lin Xin, terkejut mengetahui bahwa ayah Lin Xin memiliki saham yang sangat besar di perusahaannya dan bertanya mengapa Lin Xin tidak mendapatkan warisan tersebut. Dengan berpura-pura buta, Lin Xin meminta Qi Shan membantunya membubuhi jempolnya di surat wasiat itu.